Baru-baru ini saya kedatangan lebih dari 20 mahasiswa Politeknik Jakarta yang mengikuti program Polytechnic Entrepreneur Center. Saya dengar peminatnya banyak sekali, cuman karena keterbatasan biaya, peserta yang diterima dalam program Polytechnic Entrepreneur Center itu jumlahnya hanya sekitar 50-an. Tapi mungkin nanti yang lulus itu bisa mengajarkan teman-teman lainnya untuk bagaimana menjadi entrepreneur yang baik. Entrepreneur itu kan pada dasarnya menjadi businessman lah. Dan the idea of doing business is to make money. Nah, to make money we have to sell. Untuk bisa menjual, kita mesti punya network dan punya produk yang unik. Kenapa produk itu harus unik? Karena banyak penjual-penjual lain yang mungkin menjual produk seperti yang akan kita jual gitu. Jadi kalau kita tidak unik, apa yang membuat customer mau beli produk kita? Unik itu bisa macam-macam. Bisa misalnya harganya murah, atau bisa misalnya kualitasnya sangat baik sehingga kita bisa menjual premium, atau bisa modelnya tren. Jadi yang akan menjadi upcoming trend itu menjadi produk-produk kita. Atau mungkin servisnya baik, atau mungkin deliverynya cepat, atau apapun yang membedakan kita dengan penjual-penjual lain yang produknya hampir sama dengan produk kita. Nah, cara menjual juga macam-macam. Nomor satu yang paling gampang adalah kita mulai networking dulu. Misalnya kita ikut klub pengajian, klub gereja, klub sepeda, klub arisan, atau klub-klub lainnya, klub fitness dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita mulai berinteraksi sama orang, dari situ kita bisa mulai menjelaskan produk kita sama orang, dan kalau orang itu tertarik, orang itu akan beli produk kita. Atau zaman sekarang yang paling gampang adalah melalui e-commerce. Tapi persoalannya di e-commerce itu banyak sekali orang lain yang menjual produknya melalui e-commerce. Jadi kita mesti memikirkan apa uniknya sehingga orang mau datang ke lapak kita gitu. Apa kita pakai endorser atau apapun lah. Tapi pakai platform e-commerce itu yang paling gampang karena kita nggak perlu punya toko sendiri. Kita nggak perlu pusing untuk memikirkan deliverynya karena biasanya platform e-commerce itu sudah bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi atau yang mendeliver produk-produk kita. Dan kita tidak perlu lagi mikir apakah produk kita akan dibayar atau enggak, karena sistemnya sudah menjamin bahwa kalau orang mau beli produk kita mesti bayar dulu, dan begitu ke deliver produknya uangnya bisa cair. Dan yang paling penting adalah cepat, jadi cash flow kita tidak terganggu banyak. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh setiap calon entrepreneur. Jadi bukan hanya punya produk, tapi pada akhirnya bagaimana bisa menjual gitu. Jadi seperti yang dua saya katakan tadi adalah nomor satu kita punya network, nomor dua kita punya produk yang unik dibanding produk-produk sejenis lainnya. Nah, kalau dua itu sudah kita yakin bisa, baru kita mulai next stepnya lagi dalam melakukan satu usaha. Itu juga penting cash management, karena kalau cash managementnya tidak bagus, cash itu kayak darah. Jadi kalau kita cashnya habis itu ibarat orang darahnya habis. Jadi usahanya juga akan mati dengan sendirinya juga gitu. Jadi cash management tuh perlu dipikirkan. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam cash management? Kalau kita resourcesnya sedikit ya mulai dari usaha kecil-kecilan dulu. Jangan memaksakan usaha yang besar. Karena kalau kita memaksakan usaha yang besar, akhirnya cash kita masalah, akhirnya ya mati juga gitu. Jadi mulai dari kecil-kecil dulu, sukses, build up cash, build up resources, pelan-pelan menjadi gede. Ada cara lain untuk berkembang organik. Kalau kita udah punya track record sukses, kita bisa juga mengundang investor. Nah, sekarang banyak investor-investor yang mau masuk di startup. Atau mungkin saudara-saudara kita juga mau, atau teman-teman kita juga mau. Ada salah satu startup
di bidang coffee shop gitu. Dia nggak pakai modal, jadi setiap membuat satu coffee shop baru, dia undang satu investor, terus dibagi hasil. Terus nanti dia buka satu lagi, investornya lain lagi bagi hasil. Nanti buka coffee shop lain lagi, investornya lain lagi bagi hasil. Nah karena sudah banyak track record yang sukses, sehingga investor-investor itu cerita dari ke mulut ke mulut, orang itu malah dikejar-kejar sama investor, kapan buka lagi dong, kapan buka lagi dong, kapan buka lagi dong. Itu salah satu untuk menjadi besar. Jadi banyak cara untuk kita bagaimana memanage cash flow. Jadi untuk menjadi entrepreneur tuh kebanyakan kesalahan yang paling besar, kita yakin kita punya produk bagus. Itu salah besar. Approach-nya bukan kita yakin kita punya produk bagus. Kita yakin gak bahwa produk kita ada yang beli. Tentunya kalau produk jelek gak akan ada yang beli ya. Tapi bagus, tapi kalau kita tidak bisa mengkapitalisasikan apa uniqueness-nya kita, orang gak ada yang beli, jangan mulai dulu. Kita mulai coba pelan-pelan, sambil itu fine tuning sampai kita mengetahui kebutuhan dari potensial customer kita. Juga kita mesti fokus, karena kita nggak bisa semua segmen kita ambil. Kalau overhead kita mahal, kita harus main di premium, jangan berkompetisi dengan produk-produk yang murah. Tapi kalau kita nggak bisa mendapatkan produk yang premium, ya kita mesti berusaha untuk mengurangi overhead sebesar-besarnya, sehingga kita bisa menjual ke segmen yang price conscious. Ada salah satu perusahaan penerbangan, misalnya Lion Air. Itu perusahaan penerbangan yang relatif baru. Tapi walaupun baru, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, dia bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan penerbangan lain yang mulainya jauh lebih lama gitu. Bahkan perusahaan lain ada yang bangkrut, ada yang sudah nggak beroperasi, Lion Air berani mulai dan sukses gitu. Karena dia punya konsep yang unik. Kalau dulu orang naik pesawat harus orang kaya yang punya duit baru bisa naik pesawat, tapi Lion merubah paradigma itu sehingga Lion murah. Misalnya tiket dari Jakarta ke Surabaya dulu pernah sampai cuma Rp400.000, hampir sama dengan kayak kita tiket naik kendaraan moda transportasi darat gitu misalnya. Nah, dengan konsep yang unik itu, Lion tentunya harus menyesuaikan produknya. Pesawatnya harus lebih besar, misalnya dia pakai Boeing 737-900 yang lebih panjang sehingga seatnya lebih banyak. Kemudian kalau pesawat Lion begitu mendarat, idle-nya lama, Lion begitu mendarat orangnya turun, tim cleaning service-nya langsung membersihkan dari belakang, penumpangnya turun dari depan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama pesawat tersebut siap terbang lagi. Jadi kalau rata-rata airline lain pesawat terbang average jam terbangnya satu hari cuman 5 jam katakanlah ya, Lion bisa 10 jam. Jadi at least cost-nya jadi lebih murah kan. Lion juga tidak menyediakan makanan, misalnya kalau orang mau makan ya mesti beli di situ. Itu jadi lebih murah karena orang naik pesawat jarak dekat juga nggak terlalu perlu makan gitu, kecuali kalau jarak jauh ya. Jadi kreativitas dan inovasi itu penting. Nah ini ada bedanya juga antara kreativitas dan inovasi. Kalau kreativitas itu adalah kita punya ide baru sampai baru tahap ide. Kalau inovasi adalah kita bisa merealisasikan kreativiti kita menjadi kenyataan. Nah, contoh kayak Lion itu adalah yang bisa merealisasikan dari ide menjadi kenyataan. Dan sekarang Lion menjadi salah satu perusahaan budget airline yang terbesar di dunia. Kalau nggak salah nomor 2 setelah Lion Air. Dan perusahaan penerbangan terbesar di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia gitu. Nah itu entrepreneur, jadi mesti harus create uniqueness-nya. Sehingga orang akan mencari produk kita. Jadi sekali lagi, seperti saya katakan sebelumnya, sebelum kita memutuskan untuk mulai usaha kita, nomor satu kita harus memastikan bahwa produk kita unik, dan uniknya itu disukai oleh target pasar kita. Nah dari situ kita bisa mulai memasarkan dengan biaya yang murah berbasis pada networking atau melalui e-commerce, tapi e-commerce juga kita harus bikin uniqueness-nya karena kalau nggak e-commerce itu sudah banyak sekali di dalamnya. Kalau kita tidak unik, orang tidak ngelihat lapak kita. Selamat buat adik-adik muda semuanya, calon entrepreneur, calon pengusaha sukses masa depan. Mudah-mudahan dengan semangat
kerja keras, kalian pasti berhasil.